Halo Halo teman-teman, teman-teman, balik lagi di channel YouTube kita, channel. channel Perapian. Oke, kali ini kita seperti biasa, enggak seperti biasa sih, baru kemarin ya kita ketemu. Iya, Kita mau ngobrolin lagi. tapi ngobrol. tapi nih ya, Ah, kalau ngomongin ngobrolin ya, kan kita masih sampai saat ini kita memang belum tahu nih ya seperti apa ke depannya, iya, maksudnya kayak konsepnya gitu. apa. Tapi ini kita ngalur aja ya teman-teman, kayak kita Ah, ngobrol gitu loh, kita kayak ngobrol aja nanti ketemu di apa tuh? circle. Iya, Bener banget. intinya. Jadi gini, aku punya kayak konsep kita ngomongin, karena ngomongin masa lalu gimana, Ngomongin masa zaman-zaman lalu. kayak kita masih SMP atau SMA. SMP SMA kamu di mana, pesantren nggak? Kalau Oh aku iya, iya. kalau aku kan di pesantren ya. Kalau AA di Iya, aku mana? juga waktu Sempat mondok. sempat pesantren sih, cuman Ah, transisi dari SMP ke SMA tuh pesantren. oh ya, berarti kita kurang lebih sama kan ya Iya, kurang lebih backgroundnya. sama. Jadi kalau misalnya ngobrolin tentang kayak asrama, pasti kurang lebih pasti mirip ya Iya, kan. nyambung lah. Iya. Nih, Enggaknya kalau nyambung. menurut kamu ya, aku pengen tahu dari sisi kamu, kan kita sama-sama nih backgroundnya. Apa Mm-mm. sih yang bikin kamu kesel kalau apa ya? Yang pertama yang bikin kamu senang aja dulu deh di sono tuh tinggal di asrama apa gitu. Kalau yang bikin senengnya sih pasti ya kebersamaan. Terus kan karena tuh pesantrennya pesantren tradisional, jadi tuh Oh, kita semua bareng, masak bareng, oh, kamu masak sendiri ya ya? masak Oh, sendiri. Jadi semuanya serba bareng-bareng lah gitu. Terus sama serunya itu kalau misalkan lagi ada kegiatan apa, bukan seru sih sebenarnya sih, bandelnya sih, bandel, lucunya. Iya, bandel, iya, waduh, lucunya bandel. sih bandelnya. Kita lagi ada kegiatan apa, misalkan lagi males nih, pura-pura sakit, pura-pura tidur gitu, atau enggak ngilang gitu sih. Iya, Nanti iya, ada iya, yang iya. dibotakin lah, ada yang dihukum Iya, inilah bener, bener, gitu. bener. Sama sih. Kalau misalkan kamu kalau dulu di pesantren kayak gimana? Kalau aku di pesantren kurang lebih sama-sama kayak AA. Ya emang sih, satu tuh pertama tuh kalau di asrama ya guys. Kalau Hmm. kalian nggak tahu pesantren, maksudnya pesantren kan tinggal di asrama, tapi itu tuh tentang kayak pengajian gitu-gitu kan ya, Iya, yang iya, belajar-belajar asrama versi belajar agamanya lah. versi agama. Nah, jadi itu kalau di sana tuh yang pertama pasti kebersamaan ya. Kalau misalnya apa-apa tuh kebersamaan. Terus juga dijadwalin piketnya, terus hari ini siapa nih yang ngebersihin kamar gitu. Jadi satu kamar tuh ada 15 orangan gitu loh. Hmm. Nah, Iya, cuman iya, iya, kalau iya, kamu benar. kan masak masih sendiri-sendiri ya. Iya, masak sendiri kalau Maksudnya di tempat. bareng-bareng tapi Maksudnya santrinya nggak ada ya. yang masakin gitu, santrinya Nah, yang tapi kalau masakin sendiri. aku itu tuh dijatahin. Jadi ada ini ada mbak-mbak dapur. Oh, iya, kayak Ah, inilah jadi tukang kita masak kita gitu. nah Ah, ya ah, kita iya, iya. ngantri di situ. Ya udah, kita ngantri tuh buat minta jatah makanan. Nasi ngambil sepuasnya boleh, tapi lauk tuh dijatahin, kayak misalnya hari hari Sabtu, inget banget hari Sabtu tuh lauknya ayam. Ya udah ngambil nasinya, Oke. tapi dijatahin ayam satu orang satu. Oh, Nah, gitu. Iya, 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 serunya iya, itu iya. kalau misalnya ada yang pulang atau lagi, maksudnya yang lagi nggak di asrama guys, jadi jatahnya bisa buat kita, kayak kak besok pulang ya, iya, jatahnya buat aku ya, jatah lauknya kakak besok buat aku ya. Oh, Jadi bisa kita, mesen jadinya kamu ya. iya, jadi kayak ya udah ambil aja gitu. Iya. Jadi nanti ngomong sama apa sih mbak-mbak dapur ini, kayak petugasnya itu, aku ngambil dua, satu satu ayam, satu buat aku, satunya lagi si ini punyanya kak ini. Oh gitu, jadi gitu. Oh, iya, 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 Gitu. iya. Nah, tapi kalau menurut kamu nih ya, di situ kan pasti kan banyak suka dukanya ya kalau di pesantren. Hmm, hmm. Kalau menurut kamu tuh ada nggak sih, kalau suka dukanya kan udah banyak lah yang tau kalau asrama gitu. Sukanya pasti kebersamaan, happy-happynya bareng, sedihnya bareng, senangnya Iya, bareng. iya, Nah, kalau sama. buat hal-hal keselnya kan kadang nggak semua orang rasain kan. Hmm. Nah, kalau kamu gimana? Kalau misalnya selama di asrama tuh hal yang bikin kamu kesel tuh apa sih gitu? Kalau sih yang eh kesalnya ya, maksudnya yang nggak sukanya tuh konten kadang ada aja gitu yang kayak orang pelit lah. Ada aja kan yang Hmm, anak-anak iya yang benar-benar sih, benar. maksudnya baru gitu, Heeh. baru pulang dari rumah misalkan bawa apa Iya, diumpetin aku juga gitu. ada kayak gitu, benar-benar. Terus juga ada juga yang nakal kadang ngumpetin barang gitu, tahu-tahu apa
pakai sendal sembarangan gitu Iya kan. benar-benar. Ada kan Terus ya? nggak izin. Iya, nggak Iya. izin itu namanya kalau di pesantren udah adab banget ya. Mm-mm. Iya, maksudnya Apapun, udah kelakuan apapun kalau misalnya harus izin kan. udah kelakuan kenakalan lah kalau itu masuknya di pesantren itu. Kalau misalkan kamu gimana deh? Iya bener, sama kayak karena kan emang namanya pesantren itu kan kayak adab tuh nomor satu ya, Iya. akhlak kayak gitu tuh emang harus nomor satu, apapun tuh semua harus izin. Kayak ya sama, tiba-tiba kita naruh sendal kita hilang kemana nggak tahu, ternyata dipakai, udah gitu dipakai nggak bilang makasih atau Iya, apa gitu, langsung itu taruh kayak aja. aduh bete banget gitu. Tapi sih kalau aku ada nih agak ya pasti ya namanya kita hidup bareng-bareng ya kan, itu kan banyak banget manusianya, dan pesantren aku tuh waktu itu banyak banget orangnya, emang banyak banget saat itu, emang banyak sih, setiap angkatan tuh ada gitu, dari satu SMP sampai satu SMA, bahkan yang Campur SD lah ada ya. Iya. campur. Iya. Tapi kalau asramanya nggak campur, gedung putra sana putri sini. Iya, Cuman ada angkatannya satu yang kayak ini nih, sumpah ini pengalaman banget sih. gimana Nih, jadi ngomongin ini gimana? ada jadi dia itu mencuri. Sering banget gak sih kalau misalnya di pesantren tuh barang-barang hilang. Iya. Aku lagi maksudnya jemuran, kerudungan hilang, daleman hilang. Kita nggak tahu siapa pelakunya, cuman kayak kok bisa-bisanya daleman ini hilang juga, sendal hilang, kayak gitu-gitu. Tapi Nah, iya benar, iya. Mencurinya barang-barang yang enggak ini ya, yang kayak yang biasa apa aja gitu. aja sebenarnya yang dicuri, parfum, jam tangan, masker, kayak gitu-gitu sih. Terus dalaman kerudungan, baju gitu, kita nggak tahu kemana. Nah, sempat satu momen, ini nih emang momen emas banget sih buat aku. Saat itu aku lagi nyuci, kelar nyuci, emang kebetulan itu tuh depan kamar mandi tuh ada apa namanya, jemuran. Nah, aku ngeliat itu satu orang, anggap aja namanya si A ini, dia tuh bolak-balik ke jemuran mulu, kirain mau nyuci atau mau ngambil jemurannya dia yang pernah dia jemur ya. Cuman kan kalau di pesantren itu kan ada tiga tingkat gitu ya teman-teman ya guys. Jadi itu ada 3 tingkat. Ini kalian yang belum tahu, pesantren aku tuh ada bagian ini nih, kayak bawah tuh Goza, Misfala, Azizia. Nah dia tuh anak Azizia, maksudnya anak-anak di lantai 3, tapi kok dia mainnya ke lantai 2 gitu. Jemurannya kok di lantai 2, sedangkan lantai 3 ada jemuran sendiri. ada jadi masing-masing punya setiap jemuran, lantai punya jemuran masing-masing gitu. Iya. Dan punya kamar mandi masing-masing gitu. Setiap kamar, satu kamar tuh satu kamar mandi gitu. Terus ngapain dia di situ? Aku pikir oh penuh kali di atas jemuran, dia numpang jemur di lantai 2. Tapi habis itu aku jemur, aku udah nyuci nih, aku jemur, sengaja aku taruh nih kerudung, aku kan jemur kerudung taruh paling depan. Iya. Itu tuh pas aku balik kamar, pas balik lagi udah hilang, nggak ada. Oh, dan ada dia juga Dan kebetulan. ternyata dia pelakunya. Oh, dia pelakunya. Iya, dia pelakunya itu. Aku tanya, aku kan emang kayak mencurigai kan. Kebetulan itu aku lagi sama teman aku tanya, itu punya aku ya, begitu. Bukan. Dan dia nggak ada rasa bersalah sama sekali loh. Kalau kita kan pasti kan panik, enggak kok bukan, pasti kan gitu kan. Kalau kita biasanya kan langsung mampus nih, gue ketahuan nih, mampus nih, gimana nih, gue kelihatan panik gitulah ya. Dia enggak, bener-bener kayak santai, yang enggak kok ini punya aku. Hah, aku kan masih kayak nggak mungkin kan, kita yang punya itu kerudung, nggak mungkin dong kita nggak apal. Iya. Abis itu tandain gitu. Nah, iya aku tandain, ada tandanya, aku tulis namanya VR gitu kan. Ini ada tandanya VR, nama kamu kan gitu. Ya aku emang nandain itu juga. Aneh banget gak sih? Ngeles. Iya, ngelesnya kayak gitu. Astagfirullah, ngelesnya begitu. Terus lucunya kayak gitu. Nah, terus habis itu setelah itu kayak ya udah rebutan. Untung teman, ada teman aku saat itu kayak ngebantu, emang ini punya si Vera kok, kamu ngapain ngambil punya dia? Enggak kok, oh berarti aku salah ngambil, ya udah nih. Dan gak ada kayak maaf ya kak, gini-gini. Jadi kayak udah dia langsung naik ke atas aja tanpa rasa dosa. Kita kayak mikir, ini anak beneran niat mencuri atau emang gimana? Terus akhirnya emang ya udah, waktu berlalu ternyata dia disidang juga kan, karena emang dia bikin kasus yang sama kayak gitu, teman-teman. Banyak banget banyak barang yang dia ambil gitu. Iya, banyak barang yang hilang, ternyata emang dia pelakunya. Banyak juga yang ngegapin dia gitu saat itu. Terus ya udah tuh pas disidang, kamu kenapa ngambilin ini,
Enggak kok kayak gitu, masih ngeles. Tapi pas dibuka lemarinya isinya semua barang-barang yang dia udah ambilin. Oh, jadi kayak kolektor ya? Iya. Iya, Dan cuman kalau dia ngambil barang itu dipakai nggak sih sama dia? itu, nah dia nggak make itu barang karena kita kan nggak tahu ya, barang kita nggak ada tapi nggak ada yang make. Ternyata dia nyimpen doang, dia nyimpenin doang di dalam lemari, dia tumpuk buat apa coba ya kan. Dulu aku masih nggak ngerti ya teman-teman, sebelum aku tahu kayak ternyata itu adalah gangguan psikologis, salah satu gangguan psikologis. Menariknya di sini itu namanya Iya, kleptomania. klepto, iya iya. Iya, Ah itu juga namanya pernah tuh, klepto. ya, ya ada, cuman bukan di pesantren sih ada. Nah Ah, itu dia di situ. Terus ditanya, pas ditanya tuh, kamu kenapa ngambil? Enggak kan, aku nggak pakai. Pokoknya dikasih tahu kan di sini, ini tuh kamu dosa tahu kalau kamu mencuri barang itu. Tapi tuh dia kayak, tapi kan aku nggak pakai itu, kayak gitu. Jadi dia memang kayaknya memang namanya ada gangguan psikologis itu, klepto, kayak gitu. Kadang kan emang dia ngerasa nggak bersalah dan nggak ngerasa dosa kan, karena ya emang dia mungkin belum ngerti kali kayak hitam putihnya ternyata emang mencuri itu nggak baik atau gimana gitu loh. iya 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 iya. Kalau kamu gimana? Kalau Asi dulu bukan di pesantren, ada. Dulu kan sering nongkrong ya sama teman-teman tuh. Iya, iya. Nah, kebetulan waktu itu udah lama nggak ketemu sama guru. Ada tuh nginep, bukan guru di pesantren, bukan, ada beda lagi. Pokoknya guru lah, senior gitu. Jadi kita nginep bareng-bareng nih sama teman-teman semua, nginep di rumah guru itu. Diajak lah, set. Habis itu nyampe di rumahnya, apa? Udah tuh biasa aja ngobrol, kan udah lama ketemu kan, ngobrol. Terus makan bareng lah sampai malam. Nginep tuh akhirnya, disuruh nginep. Ya udah nginep aja ya. Ya udah akhirnya kita nginep. Nah, pas nginep itu ada temen ayah minjem casan. Minjem casan sama satu orang. Terus minjem satu casan itu, ini emang dia, kalau dia ini udah beberapa kali bolak-balik ya. Beberapa kali bolak-balik. Nah, gitu. Jadi sebelum AA nih udah ada duluan nih yang main ke situ, cuman Jadi iya sering tempat itu sering didatangi yang orang yang datengin. lainnya. Heeh. Oke, terus Nah, udah habis itu eh apa tahu-tahu pas besokannya ditanyain casan gue mana, nggak tahu, gue nggak minjem gitu, padahal sebelumnya kan dia yang minjem kan. Maksudnya dia bilang nggak tahu, gue nggak tahu gitulah. Nah, abis itu pas udah tuh akhirnya dia pulang kan. Dia pulang duluan tuh, mungkin karena ada kesibukan lain, ya udah dia pulang. Nah, pas dia pulang udah lama ngobrol. Nah, guru cerita tuh, gurunya semalam dia ngeliat casannya dimasukin ke tas gitu, dimasukin casan temen tuh. ditilep. Iya, ditilep masuk ke tas. Nah, terus dia itu iseng kan ngeliat tasnya, ternyata wah, tasnya banyak nih, ada barang, Isinya. ada barang-barang isinya. Dia curiga. Ada Nah, barang-barang yang dikenalin juga nggak tapi sama guru kamu itu? guru A nggak ngenalin barang-barang itu karena dia mikirnya kan ya mungkin emang punya dia kali ya. Cuman dia curiganya itu karena ini kok banyak barang-barang gitu. Nah, pas dia lebih curiga lagi, pas bahasanya pas udah suspeknya ini, dia udah yakin karena pagi ini tanyain casan, tapi kok dia nggak ngaku gitu, padahal guru A itu ngelihat kalau dia masukin casannya. Kalau teman A ini masukin casannya itu, si tersangkanya inilah Tapi guru gitu. kamu tuh sering banget, maksudnya juga udah tahu gitu dia sering banget kayak gitu nilep-nilep barang. Iya, dia juga sebelumnya udah tahu kan, karena kan apa, kalau dia kan bahasanya udah jalan duluan tuh, udah main duluan, jadi udah tahu lah kayak perilakunya dia nih, barang ini hilang, barang ini hilang. Tapi kayak ditegur gitu. nggak gitu, maksudnya kayak ditegur nggak, lo ngambil inian ini gitu, kok nggak dibalikin gitu? Sempet waktu itu apa, pas yang waktu ini yang pas dia, cuman kan udah pulang ya, itu udah menggebu-gebu banget tuh, kayak pengen apa, pengen narik dia lagi. Terus bahasanya kayak sidang dia gitulah, lu kayak nyalahin lah gitu, lu ngapain lu ngambil barang orang lu gitu. Ya gimana sih kalau kita kesel sama maling kan gitu ya. Kita kalau udah kesel sama maling, mau barang yang kecil yang diambil kan tetap kita nggak sukanya kan perilakunya kan. Iya, bener Saya banget. pengen mukulin aja gitu. Saat itu juga, saat kita nggak tahu itu sebenarnya adalah gangguan psikologis, kita tuh kayak apalagi kesel ya, banget, kayak ih apa sih, apalagi kan kayak kita kan yang aku yang di pesantren yang tahu norma-norma
dan kayak emang tahu norma agama, norma sosial kayak gitu. Nah, iya apalagi di Kayak pesantren tahu gitu, iya. itu kan dosa, lu ngapain kayak gini, kita jadi kayak menghakimi gitu, kayak di sidang tuh lu tuh gimana sih gini-gini. Dan kebanyakan, maksudnya bukan kebanyakan ya, ternyata setelah aku tahu itu kleptomania dia, di situ sebenarnya aku udah tahu itu klepto, tapi aku lebih tahu lagi setelah kita masuk psikologi, kuliah psikologi, kita kuliah psikologi. Baru. Nah itu aku tahu ternyata memang ada beberapa orang yang memiliki gangguan psikologi itu tuh kalau misalnya melakukan hal itu tuh nggak sadar, kayak ya sadarnya cuman kayak ya gue emang, dan juga dia nggak ngerasa salah karena memang menurut dia tuh nggak salah, kayak ya karena itu merupakan kayak apa, pemuasan hasratnya dia doang gitu. Iya, perilaku impulsif gitu Iya, gimana kan. sih kalau misalkan kita aduh gue pengen ini nih gitu, cuman apapun dilakuin gitu. Ya sama lah kayak pelaku-pelaku ya pokoknya Iya, gitulah. pokoknya intinya kalau misalnya ada temen kalian yang kayak gitu, bisa jadi itu dia gangguan psikologis. Ya kebanyakan rata-rata yang itu dia tuh yang apa ya, yang klepto beneran itu tuh bukan bener-bener mencuri, emang mencuri maksudnya tetap mencuri, perilakunya tuh mencuri, tapi kalau mencuri kan biasanya kalau mencuri uang itu dipakai gitu kan. Kalau dia tuh kadang suka nggak dipakai gitu, kayak cuma disimpan aja di dalam lemarinya. Kadang bahkan mereka yang aku tahu tuh suka, kadang bisa jadi kalau barangnya udah banyak dia kasih ke orang-orang, atau dia ngebalikin lagi secara diem-diem barangnya gitu. Oh, ada yang kayak gitu ya. Iya. Soalnya yang ditahu kadang tuh, dia juga waktu itu yang itu temen aku itu yang si A itu pernah ngebalikin barang temen aku juga diem-diem. Jadi kayak lagi dia nyari-nyari temen aku, ternyata ada, kayaknya emang dia balikin, nggak mungkin kan padahal dia yang udah ngambil. jadi dibalikin ya. Iya, baru Iya, tahu sih jadi kalau dibalikin. ada beberapa case kayak gitu karena kalau udah kebanyakan, tapi lebih baik kayaknya kita nggak boleh nerka-nerka kan. Iya, kita kan apa namanya, ini kan apa ya, ini menurut kita doang nih, menurut kita doang, pendapat kita, dan cuman berdasarkan pengalaman kita ya teman-teman. Jadi nggak bisa kita. diinin banget, jadi lebih baik, alangkah lebih baiknya kita bisa cek-cek nih ya, kita di jurnal atau udah di zaman-zaman digital begini lah, kita bisa cari tuh apa aja penyebabnya. bagaimana Kalau cara gitu mengobatinya. kita langsung ini aja lah, kita cari aja informasinya ya. Oke, langsung kita cari. Kita cari. Nah, nih kita udah ketemu nih. Jadi itu sebenarnya kleptomania itu kan berasal dari dua kata, klepto dan mania gitu. Jadi istilah klepto itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kleptein yang artinya mencuri. Sedangkan mania itu kegemaran yang berlebihan, maniak lah, mania gitu. Nah, tahulah kalian. Tapi itu klepto tuh sebenarnya juga bukan bawaan dari lahir guys. Jadi dan apa ya, itu bisa dilakuin sama individu yang punya gangguan psikologis gitu. Itu terus penyebabnya kleptomania itu kan pertama itu bukan dibawa dari lahir ya, jadi bukan genetik, tapi itu bisa jadi terjadi karena lingkungan sosialnya gitu. Oh, berarti yang membentuk dia itu bukan dari genetik. Iya, bukan apa, kalau genetik kan misalkan bapaknya pinter, anaknya segini pinter gitu. Kalau misalkan klepto itu, misalkan bapaknya klepto, anaknya belum tentu klepto kan. Tapi dibentuk dari lingkungan sosialnya. Jadi karena bapaknya klepto, anak jadi klepto karena niru lingkungan. Karena meniru lingkungannya, maksudnya kayak namanya anak sama bapak kan satu lingkungan, terus juga dia meniru gitu, bisa jadi atau bisa jadi ya pokoknya dari lingkungan sosial. Nah, terus individu yang memiliki gangguan kleptomania ini tuh kadang dia juga nggak peduli perasaan orangnya yang lainnya, kayak yang tadi ini posisinya barang yang diambil, pemilik barangnya dia nggak peduliin, kayak pemilik barangnya itu dia kesusahan, maksudnya kayak intinya dia menyalurkan kepuasannya dia aja gitu, kayak nggak ada perasaan bersalah nggak ada perasaan bersalah juga. Nah terkadang dia juga apa ya, kayak ngeceritain gitu tuh tanpa ekspresi bersalah, terus karena emang menurut dia tuh nggak sengaja, terus juga dia kadang ada juga yang melakukan hal tersebut tapi dengan nada penyesalan kayak gitu teman-teman. Jadi kayak kadang ada yang ternyata tuh ada dua jenis, kayak ada yang satu ngerasa bersalah, ada yang satu ngerasa bersalah, satu ada yang nggak biasa aja gitu. Nah di sini
si Wiramiharja itu berpendapat bahwa kleptomania termasuk gangguan penguasaan diri di mana hasrat mencuri ini muncul dan si penderita ini nggak mampu untuk mencegahnya. Jadi kayak, aduh gue pengen banget nih nyoli, gue pengen ini nih gitu. Kayak rasanya kayak, lu tau nggak sih, pernah nggak sih teman-teman kayak, aduh lapar, pengen makan gado-gado, di otak tuh kayak pokoknya bumbu kacang enak gitu. BM Gue lah. harus ya Nah, BM banget, gue BM banget. harus banget deh keturutan kayak gitu. Iya benar. Nah ciri-cirinya itu apa aja sih? Nah dia tuh punya satu, pertama itu timbul rasa seneng pas saat lagi dia mencuri, kayak anjir dapet nih, happy gitu. Terus kedua itu perasaan mencuri itu pas lagi proses mencuri itu enggak dimotivasi sama rasa marah atau buat balas dendam, enggak. Jadi kayak bukan misalnya aku lagi marah sama kamu, aku mau nyolong barang lu, enggak, cuman kayak random aja dia pokoknya nyuri apa aja yang dia lihat gitu, dan yang dia pengenin, oh ini oke nih buat diambil gitu mungkin ya gitu. Terus biasanya orang kleptomania itu bakal ngalamin stres sebelum ngambil gitu. Oh jadi stres. Jadi stres kayak menggebu-gebu rasanya, mungkin belum tersalur dia kan. stres tuh karena ya sama kayak kita lah, kita mau apa nih, ini belum tersalurkan nih, ya hitungannya gua harus ini gitu. Jadi hitungannya apa ya, nama adrenalinnya jadi naik lah dia gitu. juga nggak punya rasa bersalah. Iya. Tapi umumnya tuh biasanya yang kayak gitu tuh malah justru yang bisa beli barang yang dia curi gitu. Oh jadi kebanyakan pelakunya, iya. Banyak juga kok kondisinya di luar sana. Teman-teman aku juga banyak cerita, ada temennya yang orang kaya gini-gini tapi dia suka. Iya sih, iya. Ya gitu. macam kayak casan kan di saat orang-orang udah pada kerja kan, itu kan kayak teman Ayang itu, dia bisa beli. Dia mau beli 20 juga kan masih bisa sebenarnya. Iya, cuman kayak pengen ya aja itu gitu. hasratnya dia tuh bukan pengen punya karena membeli, bukan, jadinya karena gue pengen barang yang ini gitu. Terus penderita juga ngambil barang tuh secara spontan tanpa strategi dan langkah yang rumit. Terus dia juga nggak merasa bersalah, pokoknya selalu ditekanin tuh kebanyakan nggak ngerasa bersalah deh pas ngambil barang tersebut gitu. Nah kita sekarang pengen tahu nih gimana caranya nanganin penderita kleptomania itu gitu. Ya gimana. Yang pertama itu kebanyakan para penderita itu kurang dekat sama komunikasi antara anak dan orang tuanya. Jadi lebih tegasnya orang tua harusnya ngasih suatu pemahaman tentang mencuri itu sebenarnya tindakan kriminal atau tindakan yang salah atau perbuatan yang buruk, dosa kayak gitu. Iya. Jadi harusnya orang tua ngasih pemahaman lebih tentang itu. Mungkin saat norma-normanya. Waktu kecilnya itu, iya. Ya dia nggak tahu tuh norma-normanya, norma salah benarnya tuh nggak tahu. Ini mencuri baik atau tidaknya. Iya benar. Kemudian yang kedua, kita bisa nanganin tuh kayak kasih perhatian sama kasih sayang sebagai orang tuanya. Nah, anak itu bisa aja kehilangan temen dan dicap penjahat sama orang lain kan, yang nggak ngerti. Orang-orang yang lain yang nggak ngerti tentang klepto, ngerti kan? Iya, kayak kita waktu itu. Kayak kita waktu itu kita sempat mencap, oh nih anak emang pencuri gitu kan. Iya, jadi dimusuhin. Makanya sebagai orang tua tuh harus lagi-lagi ditekenin, posisi orang tua itu memang sangat penting sekali untuk kayak tumbuh kembang anak. Tentang kayak gini-gini tuh penting banget teman-teman. Jadi kita sebagai orang tua harus kasih perhatian, kasih sayang gitu, supaya dia nggak cemas dan malah lebih parah lagi gitu. Benar gitu. Ya, jadi peran orang tua itu penting banget. Terus kalau bisa latih anak dengan kegiatan fisik supaya dia tuh intinya menghindari hal-hal yang tidak baik gitu, kayak misalnya olahraga, sepeda bareng sama orang tua, berkebun gitu, intinya supaya mengalihkan perhatiannya dia untuk mencuri gitu. Iya, jadi dialihin sama kegiatan-kegiatan positif. Benar banget gitu. Terus bersama orang-orang sekitarnya lah. Jadi kayak tadi kan di awal kan disebutin kalau itu terbentuk dari lingkungan sosial kan, bisa jadi. Nah ini di sini solusinya ya lingkungan sosial juga yang harus dibentuk dia untuk ngobatin lah bahasanya gitu, dalam tanda kutip ya. Benar.
Terus biasain juga supaya anak tuh bersikap jujur, mengajari sikap jujur, itu udah paling efektif deh. Terus yang paling penting juga orang tua, guru itu serta-merta harus memberikan teladan itu gitu, kayak mencontohkan supaya dia tuh kayak oh ternyata memang harus jujur, dan yang kayak tadi tuh ditambah kasih sayang, perhatian, latihan fisik dan lain-lainnya, itu yang bisa bikin dia bakalan semoga bisa sembuh gitu. Iya, semuanya udah di terapinya seperti itu. Ditambah juga sikap tegas, kita harus ngajari juga kalau misalnya harus menghormati haknya orang lain kayak gitu teman-teman. Pokoknya intinya harus ngajarin, temenin, dan mencontohkan anak gitu untuk orang tua. Terus orang tua juga bisa membawa anak itu ke konsultasi ke ahlinya kayak gitu, ke psikolognya. Iya sih, langsung karena jadi, kita supaya bisa penanganannya supaya lebih tepat gitu. Iya, jadi seandainya pun itu misalkan sebuah gangguan psikologis ya, itu udah parah lah bahasanya, itu langsung dibawa ke ahlinya. Jadi udah tahu nih ini udah sejauh mana nih, ini jadi pakai terapi apa nih, atau perlu pakai obatnya apa nih gitu jadinya. Jadi gitu guys. Nah tapi untuk kalian yang nggak tahu nih sebenarnya perbedaan kleptomania sama pencuri biasa tuh kayak apa sih? Nah kalau untuk kleptomania sendiri, kalau dia mencuri barang itu bukan ibaratnya kayak dia bakal nyimpen barangnya itu sendiri, dan dia juga bahkan suka lupa sama barang itu, karena kan saking banyak yang dia ambil kan. Jadi kayak ya udah dia simpen gitu. Tapi sedangkan kalau buat yang pencuri biasa, dia biasanya kalau mencuri itu buat ngambil supaya dipakai sendiri gitu kan. Kayak kalau pencuri biasa kayak teman-teman yang biasa di kelas ya kan, teman-teman gitu kayak ngambil pulpen dipakai buat sendiri, ngambil tip X buat sendiri. Nah kalau klepto tuh enggak, jadi simpen nggak dipakai kadang gitu. Oh jadi itu perbedaannya ya. Terus juga kalau misalnya klepto itu dia mencuri bukan emang dia berniat jahat, bukan, tapi emang ada di dalam diri dia tuh hasrat untuk melakukan hal seperti itu. Sedangkan kalau yang pencuri biasa itu tuh biasanya kayak emang melakukan itu untuk kebutuhan dan tindakan kejahatan gitu. Biasanya kalau terus juga penderita yang kleptomania ini nggak memperhatikan keadaan sekitar pas mau curi barang, jadi kayak udah ngambil aja gitu. Tapi kalau dia pencuri biasanya kan lihat-lihat dulu ya, kayak ada orang kan nih, orang kan nih gitu. Kalau pencuri lebih nyari situasinya lah. Nah terus kemudian yang terakhir, orang yang punya klepto ini kadang nggak mau ngaku kalau dirinya tuh klepto gitu. Tapi kalau pencuri yang biasa itu ngaku kalau emang dirinya tuh klepto gitu. Jadi nggak, sebenarnya kayak gini aja, orang yang benar-benar memiliki gangguan itu tidak akan mengakui gangguan tersebut ya kan, sampai dia benar-benar didiagnosa gitu. Tapi kan banyak orang yang sebenarnya nggak memiliki gangguan itu tapi dia mengaku-ngakui gitu. Nah itulah pentingnya buat teman-teman jangan self diagnosis alias diagnosis sendiri lewat dari Google gitu, kayak lebih baik kayak langsung aja ke ahlinya. Gitu teman-teman. Jangan langsung ngelihat kayaknya gue ini nih, kayaknya gue klepto nih misalnya gitu. Karena yang klepto asli sendiri aja nggak mau ngakuin kalau dia klepto gitu. Dan nggak menyadari kalau hal tersebut tuh sebenarnya gangguan loh gitu. Sama kayak depresi, gue depresi nih gini gitu, atau apa, sama kayak gangguan-gangguan yang lainnya. Gitu. Jangan self diagnosis ya teman-teman, itu bahaya banget itu. Jadi mendingan ke ahlinya, atau sekarang kamu juga bisa kok konsultasi curhat di aplikasi kayak Halodoc. Itu tuh udah ada psikolognya gitu loh. Paling cuma bayar 15.000 untuk satu kali curhat, sesi satu kali konsultasi kayak gitu deh kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong gitu, maksudnya kalau aku salah maaf banget nih, dikoreksi aja gitu teman-teman. Kali ini untuk tentang kleptomania, tapi sebenarnya banyak banget loh gangguan psikologis lainnya yang banyak banget yang sebenarnya dekat dengan sekitar kita.
gitu. yang kita ngelihatnya ini orang berbuat aneh nih gitu, tapi sebenarnya itu bukan dalam kurung gangguan yang lain ya bahasanya. Iya. Ini tuh kayak misalkan ya kayak Kreto tadi lah, itu kan termasuk di sekitar ya, makanya itu di situ Gitu. kita ngelihat kayak kalau di sini kan udah tahu kan maksudnya korek hilang itu kan ya kalau kita udah biasa lah kalau itu kan dicuri gitu, cuman kan mungkin 1 di antara 10 itu kan ada aja yang Benar. kolektor ya Ada yang bahasanya. kolektor, wah Iya. korek bagus nih, simpen aja, nggak dia pakai buat, padahal dia nggak ngerokok, padahal dia nggak Nah itu ngapain iya. gitu, buat bakar sampah juga enggak, rumahnya juga bagus gitu, punya pembantu kan ibarat gitu. Nah iya kayak gitu. Nah ya udah, jadi kayaknya cukup sampai sini aja ya pembahasan kita tentang yang kebetulan akhirnya muncul Lagi idenya karena ngobrol-ngobrol. ngobrol ngalur Ah. ngalir, terus akhirnya jadi ketahuan kan, sekarang jadi ngobrolin tentang kleptomania. Ya udah, sampai situ dulu, sampai jumpa di Lain lain waktu. waktu. Dadah. Dadah.